Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat nih. Tapi kalau saya dengar cara jawab salamnya panjenengan malam hari ini seakan-akan sudah jam 3:30. Saya minta jawab salamnya yang semangat dalam rangka memperingati Maulid Nabi. Saya doakan yang salamnya, jawab salamnya paling semangat, semoga semua hutang-hutangnya segera terbayar. Saya doakan yang jawab salamnya semangat, yang belum dapat jodoh, semoga segera menemukan jodohnya. Yang sudah dapat jodoh, jawab salamnya semangat, saya doakan semoga tambah, maksud saya tambah istiqomah. Amin. Keluarganya tambah sakinah. Amin. Mawaddah. Amin. Rahmah. Amin. Rezekinya tambah. Amin. Tambah tanah. Amin. Tambah rumah. Amin. Tambah mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat semuanya dalam menjawab salam. Ini menjadi bukti bahwa yang hadir rata-rata Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma syrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, ulama al-aizza, para kiai, para sesepuh, para bini sepuh, wabil khusus mohon izin membuka buku absen segenap para asatidz, wabil khusus kepada beliau Bapak Haji Junaidi, Ketua Yayasan dan Ketakmiran Masjid Raya Baitur Rahmah, dan segenap pengurus takmir, segenap pengurus Yayasan Masjid Raya Baitur Rahmah. Semoga beliau-beliau diberikan kesehatan dan panjang umur. Amin. Bapak Haji Pujianto, Ketua PCNU Kota Denpasar yang saya muliakan, hadir Bapak Pujianto, mohon berdiri. Dan segenap pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Denpasar, semoga beliau-beliau diberikan keistiqomahan, beliau diberikan kesehatan dan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ilham Supriyadi yang saya muliakan, Ketua FPWB dan segenap pengurus FPWB, semoga beliau-beliau semuanya diberikan kesehatan dan umur panjang. Amin. Kepada
beliau Bapak Kiai Haji Muhyiddin Mukri, Bapak Haji Syahban SAG, dan segenap para sesepuh, para pilih sepuh, para kiai. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, selain saya juga tidak kenal satu persatu. Yang kedua, kalau saya sebutkan semuanya malam hari ini sampai subuh, hanya sekedar mengabsen namanya para ustaz, para asatidz. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelumnya saya minta kesepakatan terlebih dahulu. Yang pertama, saya memberikan drama, pidato atau menghitung atau apapun namanya malam hari ini, enaknya pakai bahasa Jawa atau bahasa Madura. Si dari Madura betul? Banyak. Si sama Jawa kata. Terus mungkin kalau ngomong apa nih? Jawa atau Madura? Ngomong bahasa Inggris. Campuran Jomawon ya. Tangan sih. Yang kedua, saya minta kesepakatannya malam hari ini saya ngomong sampai berapa jam? 2 jam. Berapa jam ya? Sampai subuh. 2 jam mohon. 2 jam? Oke. 2 jam. 3 jam? Oke. Sekarang jam 9.15. Kira-kira saya turun dari majelis ini jam berapa? 12. Tapi insya Allah yang hadir di majelis ini semuanya ikhlas. Semuanya syukur. Alhamdulillah. Satu makalah yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Innallaha la yu'ti 'abdahu ilman illa wa huwa syakirun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah memberikan ilmu yang manfaat kepada hambanya. Siapapun, ada hambanya Allah datang di majelis pengajian, dia tidak akan bisa mendapatkan ilmu yang manfaat kecuali hambanya Allah yang hadir dalam majelis pengajian dan di dalam hatinya ada rasa syukur kepada Allah. Di dalam hatinya ada rasa ikhlas melakukan segala sesuatunya karena Allah. Pertanyaannya, apakah panjenengan hadir di majelis ini bersyukur kepada Allah? Syukur. Ikhlas kepada Allah? Ikhlas. Hadir di majelis ini karena Allah? Nggih. Atau karena tetangganya? Karena Allah. Atau karena seragamnya baru? Karena Allah. Karena saya tadi lewat sedikit melirik ke barisannya ibu-ibu, saya lihat di situ ada ibu-ibu yang pakai kerudung, cap kerudungnya belum dicopot. Saya khawatir hadir di majelis ini karena kerudungnya baru. Coba dicek kerudungnya. Insya Allah semua yang hadir di majelis ini karena Allah. Dan saya selalu mengatakan, ketika kita menghadiri acara maulid, pengumuman, semuanya harus bahagia, semuanya harus gembira, semuanya harus bahagia, semuanya harus gembira. Hadir dalam acara maulid, hilangkan itu yang namanya keganan.
gelisah, galau dan berang. Buang itu yang namanya sedih. Hadir dalam acara maulid, buang itu yang namanya susah. Kenapa saya katakan semacam ini? Barokah bahagia karena menyambut lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Muhammad akan memberikan satu nilai syafaat tersendiri. Akan saya kisahkan, pasti semuanya pernah mendengar nama Abu Lahab. Betul? Betul. Pasti semuanya pernah mendengar nama Abu Lahab, betul? Ada yang pernah ketemu? Enggak mau. Ada yang ingin ketemu? Abu Lahab di dalam Al-Quran jelas-jelas dikatakan tabbat yada abi lahabin tab. Celaka itu yang namanya Abu Lahab. Di Al-Quran sudah dipromosikan bahwa Abu Lahab kelak nanti di akhirat dia akan bernasib celaka. Kalau di dalam Al-Quran dikatakan nasibnya Abu Lahab celaka, kira-kira kelak nanti di akhirat tempat Abu Lahab di mana? Neraka. Betul. 100. Tapi suatu ketika Ibnu Abbas sepupunya Rasulullah bertemu dengan Abu Lahab di dalam mimpi. Posisi dan kondisi Abu Lahab sedang nyantai nongkrong enak di taman surganya Allah. Ibnu Abbas kaget. Dia kemudian bertanya kepada Abu Lahab, "Ya Abu Lahab, bukankah kau di dalam Al-Quran telah dikatakan kau akan menjadi orang yang celaka kelak nanti di akhirat? Tapi hari ini aku lihat kau bersantai. Kau tidak berada di nerakanya Allah. Ada apa gerangan wahai Abu Lahab?" Kata Abu Lahab, "Ini loh Bas, tak ceritani. Jadi Bas, ketika Muhammad Sallallahu Alaihi Muhammad dilahirkan, budak perempuanku yang bernama Suwaibah datang tergopoh-gopoh kepadaku. Ya Aba Lahab, ya Aba Lahab, qad wulida ibnu Abdillah wa summiya bi Ahmad." Wahai Aba Lahab, telah dilahirkan anaknya Abdullah, telah dilahirkan anaknya Aminah, dan diberi nama Ahmad, diberi nama Muhammad. Ketika aku mendengar nama Ahmad, ketika aku mendengar nama Muhammad itu dilahirkan, rasanya hati sawer lembah, rasanya hati seneng Bas. Saking senengnya Bas, budak perempuanku yang bernama Suwaibah itu tadi aku merdekakan detik itu juga. Ya Suwaibah, karena kau telah memberi kabar bahagia, maka aku akan memerdekakan kamu detik ini juga. Saking senengnya Bas. Dan itu terjadi hari apa Bas? Bas, Senin. Aku suka, cinta, senang dengan lahirnya Rasulullah hanya sekali itu, kata Abu Lahab. Hari Senin kok. Hari ini adalah hari Senin. Ini hari apa? Tapi kisahnya ini mengisahkan tentang hari yang ketika Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa sih engkau suka sekali puasa di hari Senin?" Kata Rasulullah, "Fihi yaumun wulidtu wa yaumun unzila alayya."
Aku ini suka puasa di hari Senin karena apa? Karena di hari Senin ini adalah hari kelahiranku. Dan di hari Senin ini hari di mana aku diutus oleh Allah. Makanya dalam rangka untuk syukur nikmat, syukur kepada Allah, setiap hari Senin aku ekspresikan rasa syukurku ini dengan berpuasa. Kita kembali ke Abu Lahab dan Ibnu Abbas. Aku suka sama lahirnya Rasulullah, aku suka sama maulid itu hari Senin. Makanya setiap hari Senin aku cuti dari kantor, dari neraka. Setiap hari Senin aku libur dari siksa neraka. Masya Allah, Abu Lahab yang hanya menyukai maulid pada hari Senin, yang hanya gembira pada hari Senin, seketika itu juga hanya beberapa jam saja, hanya satu hari saja Abu Lahab suka sama maulid, tapi bisa membawakan satu syafaat yang luar biasa, sehingga setiap hari Senin yang namanya Abu Lahab libur dari siksa api neraka. Kita ini umatnya Rasulullah, sampai hari kiamat, sampai hari akhir, kita insya Allah istiqomah tetap jadi umatnya Rasulullah. Dan suka maulid, betul? Kita suka maulidnya nggak cuma hari Senin, betul? Setiap hari suka maulid, betul? Makanya saya dukung kalau ketua takmir masjid mengadakan acara maulid setiap hari. Setiap jam kita suka maulid, betul? Bahkan setiap waktu, setiap detik kita suka, gembira, senang dengan lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka barokah rasa gembira, barokah rasa senang, insya Allah akan menjadikan api neraka sedetik pun tidak akan menempel pada jasad kita. Amin ya Rabbal Alamin. Maka dari itu, para rawuh, rekan kabdi, ladies and gentlemen, semuanya wajib bahagia dalam rangka acara maulid. Menang atau kalah dalam perlombaan, menang atau kalah dalam kompetisi, dapat telur atau tidak tadi, semuanya dalam menghadiri acara maulid wajib bahagia, wajib gembira. Hilangkan itu yang namanya susah, lupakan itu yang namanya sedih. Yang ingat dengan hutang-hutangnya, lupakan itu hutang kalian. Yang ingat dengan suaminya yang galak, lupakan. Ingat dengan istrinya yang cerewet, ingat. Sementara ini lupakan cerewetnya, tapi ingat wajahnya. Sallallahu Muhammad. Insya Allah dengan demikian rasa bahagia dan gembira kita akan menjadikan kita mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, sudah kita sepakati malam hari ini kita akan selesai pengajian jam 1. Jadi walaupun toh pengajian ini sampai larut malam, semuanya wajib bahagia. Ini sudah menjadi kesepakatan kita. Siap? Siap. Saya paling setengah jam di sini. Setelah itu nanti akan diteruskan ke ustadz yang lain sampai jam 1 malam. Kita santai saja,
Jangan dianggap ini sebuah ceramah. Katakanlah ini kita nongkrong di pinggir lautan, di pinggir pantai Kuta. Ngobrol serius tapi saya akan mengisi apa yang akan saya sampaikan di majelis ini yang kira-kira bisa menambah semangat kita dalam bersolawat, semangat kita dalam memperingati acara maulid. Saya akan lebih banyak memberikan kisah-kisah atau cerita-cerita. Jangan dianggap ini sebuah ceramah. Karena pengalaman saya, ketika saya mengisi sesuatu dan saya niatkan itu sebuah ceramah, yang ada saya ditinggal tidur oleh para jamaah. Tapi kalau saya balik, yang saya sampaikan itu sebuah cerita, sebuah kisah yang ada semuanya mendengarkan. Maka dari itu, anggap saja ini adalah satu kisah atau cerita. Tapi walaupun toh demikian, ketika nanti dalam tengah-tengah acara ada yang ngantuk, ada yang tidur, saya tidak akan marah. Saya tetap husnudon dan bahkan mempersilahkan untuk menikmati tidurnya di tengah-tengah acara. Biasa saja. Karena apa? Ada satu hadis begini. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Dan ini adalah hadis hasan. Hadisnya begini, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Qalu fama ya riyadul jannah ya Rasulullah? Qala hilaqul dzikri. Paham? Yang saya sampaikan bisa dipahami? Belum? Baik. Allah, jika kalian berjalan dan melewati taman surganya Allah, maka masuk dalamnya dan ramaikanlah. Ketika para sahabat mendengar Rasulullah mengatakan ada taman surganya Allah di dunia, ini para sahabat bertanya-tanya, gimana letak taman surganya Allah di dunia? Mana alamatnya? Mana tempatnya? Di daerah pasar? Ini di daerah mana? Pasar. Di kampung Jawa kan? Atau di manakah? Akhirnya para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Fama ya Rasulullah? Apa itu? Di mana itu taman surganya Allah?" Dijawab oleh Rasulullah, "Qala hilaqul dzikri." Taman surganya Allah itu adalah majelis pengajian yang di dalamnya berbicara tentang al-halal wal haram. Ini penafsiran pertama, penafsiran yang masyhur terhadap hadis tersebut. Penafsiran yang kedua adalah hilaqul dzikri ay majlisul dzikri, majelis zikir kepada Allah. Malam hari ini kita sholawatannya sudah atau belum tadi? Malam hari ini kita berzikirnya sudah atau belum tadi? Malam ini pengajiannya sudah atau belum? Coba ada jawab, ada yang jawab sudah, langsung pamit saya. Malam hari ini semuanya ada, sholawatannya belum? Zikirnya ayat, pengajiannya ono, telu-telunya ono kabeh. Berarti yakin malam hari ini kita berada di taman surganya Allah. Pertanyaannya adalah taman surganya Allah niku penak nopo penak? Taman surganya Allah mereka nyaman apa nyuaman?
Taman surganya Allah itu nyaman, taman surganya Allah itu enak. Nggih napa nggih? Angine silir-silir udane gak sida-sida. Angine silir-silir sumilir. Biasanya kalau anginnya silir-silir, ketambahan ademe AC, ketambahan ademe kipas angin, apa yang akan datang? Apa yang akan menimpa kita? Cocok. Sepakat. Ngantuk. Makanya menurut research yang saya lakukan, menurut penelitian yang saya lakukan, orang kalau ikut dalam majelis pengajian pasti akan dicoba 5 perkara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Catat, siapa tahu 5 perkara ini akan muncul dalam ujian seleksi CPNS. Catat Pak MC. 5 cobaan orang yang berada di majelis pengajian. 1. Semutan. Geringgingen. Bahasa Balinya apa geringgingen itu? Semutan bahasa Balinya apa? Hah? Semutan. Kalau bahasa Arabnya itu kan namelan. Semut itu namel, kalau semutan itu berarti namelan. Alhamdulillah saya melihat ibu-ibu ada tadi yang sudah nyelonjorin kakinya, nekuk lagi, selonjor lagi, nekuk lagi. Yang pakai kerudung merah muda saya hitung sudah 17 kali selonjor tekuk. Alhamdulillah. Yang kedua, catat. Boyon. Bangkeane ini sering gelap. Apa kata orang dari bangkeane sering gelap untuk boyon? Apa? Bangkiang. Bangkiang itu sendal lanjut. Apa bang? Bangkiang. Saya tadi sudah beberapa ibu-ibu ini Masya Allah sudah membangkit. Ada yang sampai pada pengajiannya ini belum sampai 20 menit. Berarti 1 menit 2 kali membangkiangkan diri. Yang ketiga, catat. Mata berubah jadi 5 watt alias ngantuk. Yang keempat, pasti sudah ada yang tidur duluan. Ada yang tidur? Yang tidur angkat tangan. Ada 3. Hebat, tidur bisa nerang. Yang kelima, catat. Pas ada yang ngomong sendiri, pengajiannya nggak didengerin. Betul? Alhamdulillah. Khusus untuk yang tambahin 1 lagi. Lakukan 5 perkara itu. Kok yang ngomong alhamdulillah. Shallu ala nabiyina Muhammad. Tapi walaupun toh demikian, ada yang melakukan 5 perkara tersebut dalam majelis pengajian, saya tidak akan pernah suudzon, berburuk sangka. Saya tetap mengedepankan husnul. Ikut apa yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Apa kata beliau? Man ahabba ayyadiyallahu bihi khairan fal yuhsin dhanna 'alal 'abdi. Catat. Man ahabba ayyadiyallahu bihi khairan fal yuhsin dhanna 'alal 'abdi. Barang siapa yang
yang ingin mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, rumahnya bagus, keluarganya bagus, rezekinya bagus, urusan kerjanya bagus, bisnisnya bagus, interaksi sosialnya bagus, dunyanya api, akhiratnya api. Apa kata Al-Imam Asy-Syafi'i? Falyuhsinidz dhanna 'alal 'abdi. Maka bagusilah perasaanmu, bagusilah penilaianmu kepada hamba-hambanya Allah, kepada orang lain. Maka bisa kita ambil satu kesimpulan, barang siapa sing bolak-balik bisnisin gledek, paham gledek? Yang berkali-kali jatuh lagi, lalu boleh lalu usahanya jatuh lagi, lalu boleh lalu urusannya selalu nggak jadi lagi. Evaluasi diri. Mungkin di dalam dirimu ada satu rasa suudzon, satu sifat berburuk sangka yang kau tanamkan dan kau pelihara. Buang itu semua, ganti dengan satu sifat, yaitu berbaik sangka kepada hamba-hambanya Allah, berbaik sangka dengan makhluknya Allah. Maka dengan demikian Allah akan selalu memberi kebaikan dan kebagusan serta keberkahan untuk kehidupan kita. Amin ya Rabbal. Makanya sampai kajian, kalau ada yang tidur, kalau ada yang ngantuk, saya usahakan, saya selalu mengedepankan sikap husnudzon, berbaik sangka. Mungkin yang ngantuk di majelis pengajian itu karena saking merasakan nikmatnya dia berada di taman surganya Allah. Sampai dia tertidur, geblak ngibani kancane. Aku rapopo, tetap mengedepankan rasa husnudzon kepada kalian, nggak masalah. Maka dari itu, monggo, ya boleh. Saya persilahkan, kalau panjenengan mau tidur sekarang juga, saya nggak masalah. Saya hanya mendoakan, tak tunggu. Muga-muga bablas. Langsung saya bablas sampai subuh gitu loh. Ini saya pernah ngomong seperti ini, Kiai. Itu ada ibu-ibu itu ngomong, kalau yang saya bilangkan, yang saya sampaikan, ini dikira serius. Padahal ya serius. Akhirnya keesokan harinya itu ketika dia mau berpengajian, itu dia langsung bawa kasur. Yo otong-otong, tetangganya tahu. Yuk, arep lambi. Yuk, mau kemana? Mau pengajian kok bawa kasur. Kamu nggak tahu kemarin di Masjid Baitur Rahmah ada Ustaz Uyu tahu? Ngaji, katanya kalau di majelis pengajian itu berada di taman surganya Allah. Makanya kita enak-enakin sekalian bawa kasur. Akhirnya temennya ini terprovokasi, ikut tuh, aku ikut, lu. Dia nggak kalah saing. Kasur dibawa, bantal dan guling juga dibawa. Shallu ala Muhammad. Jadi keputusannya bagaimana majelis ini? Lanjut. Ini masih prolog loh ya, belum masuk pada konten. Ya kan? Masih minta kesepakatan. Saya juga belum berbicara masalah maulid. Ini juga masih permulaan, masih minta kesepakatan, dan juga penanganan kasus pengajian ketika di dalamnya ada kecelakaan tidur dan lain sebagainya. Ini masih prolog dan masih ya
merapatkan teknis pengajian saja. Jadi mari kita mulai pengajian kita dengan bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di prolog tadi saya mengatakan semuanya harus bahagia, semuanya harus gembira. Kenapa semacam ini? Jelas di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala dawuh ngeten, Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul, katakanlah wahai Muhammad, dengan keutamaannya Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah, fabidzalika falyafrahu, dengan itu semuanya bergembiralah, bersenang-senanglah, berbahagialah. Maka sebenarnya dua hal itu, fadlullah dan rahmatnya Allah, ini lebih baik daripada dunia dan seisinya yang kau kumpulkan sepanjang umur kalian. Keutamaannya Allah dan rahmatnya Allah. Al-Imam Ibnu Abbas memberikan satu penafsiran. Yang pertama, satu pertanyaan, Qul bifadlillah, katakanlah dengan keutamaannya Allah. Apa yang dimaksud dengan keutamaannya Allah dalam ayat tersebut? Yang kedua pertanyaannya, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah. Apa yang dimaksud dengan rahmatnya Allah dalam ayat tersebut? Siapa yang tahu, angkat tangan. Ayo. Yang tahu jawabannya angkat tangan. Kalau jawabannya benar, akan saya beri hadiah. Hadiahnya adalah boleh pulang duluan. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu, dengan keutamaan dari Allah. Artinya adalah ilmu-ilmu yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga orang yang berilmu maka secara otomatis dia pasti akan mendapatkan keutamaan. Karena dengan ilmu ini adalah wasilah ila kullil khabar. Ilmu ini adalah lantaran wasilah untuk mendapatkan segala keutamaan dan kemuliaan. Betul? Orang kalau ingin mulia di dunia, kuncinya adalah man arada dunya fa alaihi bil. Orang pengen mulia di akhirat, kuncinya adalah man aradal akhirah fa alaihi bil. Orang pengen mulia dunia dan akhiratnya, kuncinya adalah man aradad dunya wal akhirah, man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Makanya majelis-majelis pengajian semacam ini menjadi penting. Ini adalah majelis ilmu, majelis pengajian. Makanya madrasah, pondok-pondok pesantren menjadi penting. Karena di dalam ilmu yang bisa mengantarkan mereka pada kemuliaan. Alhamdulillah, selamat bagi para santri yang kemarin tanggal 22 Oktober diperingati sebagai Hari Santri Nasional. Selamat kepada kalian para santri, dan saya yakin yang hadir di sini semuanya adalah para santri. Karena menurut Kiai Haji Mustafa Bisri dan juga kiai-kiai yang lain, santri itu kiai. Santri itu adalah orang yang di dalamnya memiliki jiwa kesantrian dan dia berakhlak santri, gelem ngaji, gelem menghormati, adabe apik, akhlaknya indah, sopan santun, akhlak kepesantrenannya, akhlak santrinya ada di dalam dirinya, maka dia adalah seorang santri. Sehingga kita semuanya insya Allah minas santriyin. Amin ya rabbal. Santri itu ada dua.
Ono santri jero pager, ono santri njogo pager. Ada santri dalam pagar, ada santri luar pagar. Santri dalam pagar itu yang mungkin di pondok pesantren. Santri luar pagar itu adalah yang ada di luar pondok pesantren, tapi selalu mengikuti pengajian, selalu mengikuti arahan para ulama, mengikuti nasihat para ulama. Mereka termasuk santri, cuman posisi nih jogo pak. Selamat kepada para santri. Ada yang tanya kepada saya, Kiai, Gus, kenapa sih namanya kok hari santri? Kok nggak hari kiai? Padahal hari santri itu memperingati resolusi jihad yang dikumandangkan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari pada tanggal 22 Oktober, ketika ada kabar Belanda ternyata tidak mau tinggal diam ketika kemerdekaan ini diambil oleh bangsa Indonesia. Akhirnya Belanda membonceng sekutu ingin merebut kembali kemerdekaan, akan tetapi bangsa Indonesia tidak mau tinggal diam. Ketika Belanda bersama dengan sekutu mendarat di Surabaya, Kiai Haji Hashim Asy'ari, kiainya kiai toh ini, kemerdekaan harus dipertahankan sampai tetes darah penghabisan. Maka barang siapa yang mengangkat senjata mengusir penjajah, mempertahankan kemerdekaan, mewujudkan cinta tanah airnya, maka dia berada fi sabilillah, mereka sedang berjihad di jalan Allah. Ini digelorakan kepada orang-orang yang ada di Indonesia, se-Nusantara. Digelorakan resolusi jihad ini. Makanya semuanya berbondong-bondong mengusir penjajah, mengusir sekutu, mempertahankan kemerdekaan. Ini yang memproklamirkan, yang menggelorakan resolusi jihad ini Kiai Haji Hashim Asy'ari. Dan 22 Oktober diperingati sebagai Hari Santri, ini sebagai dedikasi untuk para ulama pejuang kemerdekaan, termasuk Mbah Hashim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Hos Cokro Aminoto, Kiai Haji Wahid Hasyim, Jenderal Sudirman, Diponegoro, Imam Bonjol, dan lain sebagainya masuk dalam peringatan Hari Santri Nasional. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa sih namanya kok Hari Santri? Kok nggak Hari Kiai? Kan yang menggelorakan para kiai, yang memimpin peperangan, yang mempertahankan kemerdekaan, itu kan juga para kiai. Tapi kenapa namanya Hari Santri? Ingin tahu jawabannya? Pengen aja atau pengen banget? Jawabannya adalah karena setiap kiai pasti pernah jadi santri. Kalau santri tidak semuanya keluar dari pesantren jadi kiai. Ada santri keluar dari pesantren jadi politisi, penyanyi. Ada santri dari pondok pesantren keluar jadi bisnismen, pedagang, penyanyi. Ada santri keluar dari pesantren akhirnya jadi banyaklah. Tapi kalau dikatakan sebagai kiai, pasti dia pernah menjadi seorang. Maka dari itu, kalau sudah dikatakan kiai, dia pernah jadi santri. Ini menjadi bukti bahwa yang namanya sanad keilmuan, silsilah keilmuan, tolabul ilmi, mencari ilmu itu menjadi penting dan hukumnya adalah wajib. Kalau sudah setiap kiai itu pernah menjadi santri, maka dari itu
hikmah yang terkandung di dalam penamaan hari santri. Hikmahnya adalah pentingnya sanad keilmuan, pentingnya silsilah keilmuan. Jadi begini, gimana ya cara saya menyampaikan itu? Sanad itu termasuk bagian daripada agama. Seperti yang disampaikan oleh Al-Imam Abdullah bin Mubarak Al-Isnadu minad din, sanad itu bagian daripada agama. Kenapa? Laulal isnad laqala man syaa bima syaa. Kalau tidak ada sanad, orang pasti akan berbicara saenak dewe-dewe semaunya sendiri. Tapi karena ada sanad, maka dia akan menyampaikan sesuatu yang sesuai dengan silsilah dan sanad keilmuan. Bisa dipahami? Oke. Karena sanad, orang akhirnya melakukan sesuatu sesuai dengan sanad keilmuan. Karena silsilah, orang itu menyampaikan sesuatu, melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para guru-gurunya. Kalau dia tidak punya sanad, tidak punya silsilah keilmuan, dia pasti melakukan segala sesuatu yang dia suka, yang dia inginkan, karena dia tidak memiliki dasar ilmu pengetahuan dari mana dia mendapatkan ilmu yang dia lakukan. Bisa dipahami? Bisa nggak? Alhamdulillah. Walaupun kok nggak bisa, bisa. Gitu loh jawabnya. Biar saya ini lega. Bisa nggak? Bisa. Bisa dipahami? Kalian pancen top-topan. Rasionalisasinya begini, orang itu hidup di dunia dan segala sesuatu yang ada di dunia halaluhu hisab wa haramuhu iqab. Tulis. Di dunia ini halalnya itu ada hisab, haramnya itu ada iqab. Halalnya itu ada hitung-hitungan, dihisab oleh Allah, haramnya itu ada siksa. Paham? Oke. Kalau kita melakukan perkara yang haram selain dihisab, pasti juga disiksa. Tapi kalau kita melakukan perkara yang halal di dunia, kelak nanti di akhirat akan dihisab oleh Allah. Perkara halalnya dunia ini ada hisabnya. Jadi apa yang kita lakukan di dunia ini pasti akan dihitung, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerja dihisab, turu dihisab, mangan dihisab, ngombe dihisab, ngaji kabeh dihisab. Sampai-sampai ilmu yang kita miliki itu kelak nanti akan ada pertanyaannya, dari mana kau dapatkan ilmu tersebut? Contoh, ada ilmu yang mengatakan bahwa yang namanya minum pakai tangan kanan ini hukumnya adalah sunnah. Sebelum minum disunnahkan untuk membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Setelah minum disunahkan membaca alhamdulillah. Kelak nanti akan ditanya, Ustadz Insan ketika minum baca bismillah, habis minum baca alhamdulillah, malaikat tanya kepada sampean, kamu tahu ilmu tentang sunnah itu dari mana? Ditanya oleh malaikat, saya dari guru saya kan. Tanya malaikat. Kemudian ditanya lagi, guru kamu siapa? Guru saya dari pondok pesantren Asem Bagus. Ustadz Insan ini alumni Asem Bagus. Ditanya lagi, siapa gurunya? Ternyata sampai pada Kiai As'ad Samsul Arifin. Kiai As'ad ditanya oleh malaikat, seorang Kiai.
Mau tanya, takon apa? Guru panjenengan ketika mengajarkan kalau minum awali dengan bismillah, setelah minum akhiri dengan alhamdulillah. Siapa yang mengajarkan itu kepada panjenengan Kiai? Guru saya Kiai Khalil Bangkalan. Malaikat datang kepada Kiai Khalil Bangkalan. Gurunya siapa? Ada itu disebut Mahfud At-Talmasi, ada itu disebut Kiai Nawawi Al-Batani. Kiai Nawawi didatangi, dari mana kau dapatkan ilmu tersebut? Disebut lagi ada Ahmad Zaini Dahlan. Kiai Ahmad Zaini Dahlan dipanggil, dapat dari mana kamu ilmu itu? Dari Kiai Ahmad Ad-Dasuki. Kiai Ahmad Ad-Dasuki dipanggil, dari mana kau dapatkan itu? Dari Sayyidina Ibrahim Al-Bajuri. Ibrahim Al-Bajuri dipanggil, dari mana kau dapatkan itu? Dari Abdullah As-Sanusi. Abdullah As-Sanusi dari Abduddin Al-Iji. Abduddin Al-Iji dari Abdul Karim Asy-Syahrastani. Terus sampai Sayyidina Hasan wal Husain, terus sampai Sayyidina Ali, terus sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala nabiyina Muhammad. Sehingga dengan demikian malaikat langsung menempatkan orang tersebut bersama dengan guru-gurunya. Ya sudah, sama kamu satu-satu, sama guru saja kamu, sama guru kamu saja sana. Tapi kalau dia berilmu tanpa guru atau ilmunya nggak jelas, siapa itu gurunya? Dapat ilmunya dari mana? Dari Google. Malaikat tanya, kamu dapat ilmu ini dari mana? Dari Mbak Google. Gak jelas lagi artikelnya itu siapa yang tulis, makalahnya, kontennya itu siapa yang mengisi. Malaikat kemudian bertanya di akhirat, yang namanya Mbak Google ngaco. Nggak ada yang angkat tangan. Yang namanya Mbak Google angkat tangan, nggak ada. Akhirnya karena saking lamanya dicari-cari kemana Mbah Google berada, di mana dia ada, siapa gerangan itu Mbah Google, semuanya sudah pada masuk surga, tinggal dia sendirian. Akhirnya dia terakhir masuk ke dalam surganya Allah. Kita ngomong, sing belajarin teko guru gak jelas, guru nih. Sanatnya juga tidak jelas. Dari mana dia dapatkan ilmu tersebut? Kelak nanti di akhirat masuk surganya keri jiwi. Telat, terlambat, karena sangat keilmuannya masih dicari-cari. Loading itu hanya sekedar bagaimana kita mengilustrasikan. Yang paling penting adalah sangat keilmuan ini menjadi penting untuk kehidupan kita di dunia dan juga kehidupan kita di akhirat. Apa pentingnya? Ada dua kata. Pentingnya sangat keilmuan satu di dunia agar lisan kita terjaga oleh ilmu yang kita miliki. Dua, di akhirat apa kepentingan daripada sanad keilmuan? Mampu menjadikan kita untuk berada bersanding dengan guru-guru kita, bersanding dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nilai golek guru sing jelas, sanad keilmuane ilmune dulu belajarnya juga mondoknya Kalau sudah gurunya jelas, ilmunya jelas, maka kehidupan kita di dunia juga akan jelas. Tenggone akhiratnya juga jelas. Alhamdulillah, kita semua sudah jelas. Semuanya insya Allah jelas. Jelas-jelas makhluknya Allah, jelas hambanya Allah, dan juga jelas-jelas para pencari ilmu. Amin ya Rabbal. Yang kedua, ini makanya dinamakan dengan hari santri. Yang dua, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi. Apa yang dimaksud dengan rahmatnya Allah? Al-Imam Ibnu Abbas mengatakan rahmatnya Allah ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Rasulullah. Fabidzalika falyafrahu, maka dengan demikian kalian ini semuanya harus bergembira dengan keutamaannya Allah dan rahmatnya Allah. Makanya dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah itu adalah rahmah bagi kita. Rasulullah itu adalah rahmah untuk alam semesta. Halo. Koronawu masih odik ya? Kesih kesang ya? Kita ini setiap hari, kalau sudah Rasulullah ini adalah rahmat untuk alam semesta. Rahmat itu artinya adalah kasih sayang. Dan kita umat Rasulullah setiap hari, setiap saat, kalau kita akan melakukan sesuatu itu pasti menyebut apa? Bismillahirrahmanirrahim. Contoh, mau minum kita sebut Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Selalu kita menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita pikir sejenak. Di dalam Bismillahirrahmanirrahim, di situ ada kata-kata Ar-Rahman dan kata-kata Ar-Rahim. Kata-kata Ar-Rahman dan kata-kata Ar-Rahim, dua-duanya itu adalah sifat Allah, menunjukkan kepada Allah. Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim. Tapi dari dua kata-kata tersebut, ini dua-duanya kembali pada satu suku kata, yaitu Rahimah, yang artinya adalah kasih sayang. Maka kita mengaku sebagai seorang muslim, mengaku sebagai umatnya Rasulullah, dan setiap hari, setiap saat kita selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Di dalamnya ada Ar-Rahman, di dalamnya ada Ar-Rahim, dan di situ berawal dari suku kata, satu suku kata, yaitu Rahimah. Maka kita harus mengedepankan apa itu yang namanya kasih sayang. Kalau mengaku sebagai umatnya Rasulullah, maka kita harus mengedepankan kasih sayang. Rasulullah itu rahmat. Hadirnya Rasulullah itu membuat rahmat untuk kita, dan tidak hanya itu, untuk semesta alam. Masya Allah. Ada satu kisah begini. Sekali lagi yang saya sampaikan ini adalah cerita. Kalau mau dianggap sebagai cerita pengantar tidur, silakan. Tidak ada masalah. Suatu ketika, ini kisah ada di dalam kitab Usfuriyah. Kitab Usfuriyah. Suatu ketika Sayyidina Umar ibn Khattab ditemui oleh seseorang berada di dalam mimpi. Jadi ada orang ketemu dengan Umar ibn Khattab di dalam mimpi. Orang itu tanya kepada Umar ibn Khattab, "Ya Sayyidina Umar, ya Sayyidina Umar ibn Khattab, aku lihat engkau berada di dalam surganya Allah. Saya ingin tanya, apa atau amalan apa yang menjadikan panjenengan, yang menjadikan Anda ini masuk ke dalam surganya Allah? Dalam artian, amalan apa yang dominan yang menjadikan panjenengan itu masuk ke dalam surga? Oleh Sayyidina Umar ibn Khattab malah diajak untuk berdiskusi. Coba kamu tebak, apa amalan apa yang menjadikan aku ini masuk ke dalam surganya Allah? Dijawab, mungkin karena amal ibadahmu. Ketika kau sholat, konon kamu melakukan sholat sampai
ratusan bahkan ribuan rakaat, menghatamkan Al-Quran hanya dalam satu rakaat dan lain sebagainya. Bentuk-bentuk ibadahmu dijawab oleh Sayyidina Umar, bukan itu. Apa? Ayo, apalagi? Mungkin karena sifat adilmu, sifat bijaksanamu ketika kau menjadi khalifah. Dijawab oleh Sayyidina Umar, bukan itu. Terus apa Sayyidina Umar? Yang membuat aku masuk ke dalam surganya Allah, amalan yang paling dominan itu adalah begini ceritanya. Suatu ketika aku berjalan di jalan-jalan Madinah. Di situ dalam satu gang, dalam satu jalan kecil, aku melihat ada anak kecil bermain burung kecil milik anak kecil. Iya, yang dibuat mainan itu burung kecil. Waduh, ini burung beneran. Namanya burung emprit, puncak orang Jawa, mereka burung emprit. Tapi kalau kata orang Madura, ini kan apa namanya? Burung kecil. Itu yang namanya burung emprit atau burung kedik. Itu oleh anak kecil diputer-puter, dibuat mainan, dilempar-lempar. Kalau seandainya burung tersebut bisa nisui, dipisui tenang. Tapi burung ini merasa nggak memiliki kekuatan. Sayyidina Umar melihat apa itu yang terjadi pada anak kecil itu. Akhirnya Sayyidina Umar berkata, wahai anak kecil, itu burungnya siapa? Dijawab, itu burung saya. Boleh nggak burung kamu itu aku minta? Jangan, ini burung saya. Kamu kan juga punya burung. Ya sudah, kalau begitu burung kamu saya beli. Dibelilah burung tersebut oleh Sayyidina Umar ibn Khattab. Setelah itu burung itu diterapi, diseger-segerin, dibasuh, dimandiin, dikasih makan. Setelah itu sehat, sang burung dibebasin oleh Sayyidina Umar. Ketika burung itu terbang, sang burung berdoa meminta kepada Allah, ya Allah, Umar telah memberikan kasih sayangnya kepadaku, maka berikanlah kasih sayangmu ya Rabb kepada Umar. Ini doanya burung yang luar biasa. Ketika ditimbang di akhirat, doanya burung ini yang paling diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling menjadikan aku masuk ke dalam surganya Allah. Itu Sayyidina Umar. Masuk surga, amalan yang paling dominan membuat beliau masuk surga itu adalah doa dari burung tersebut, karena Sayyidina Umar memberikan kasih sayangnya kepada makhluknya Allah, yaitu berupa burung. Makanya dikatakan irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Berikanlah rasa kasih sayangmu kepada makhluknya Allah yang ada di dunia, siapapun itu dan apapun itu, maka Allah bersama dengan makhluknya Allah yang ada di dunia, yang ada di langit, semuanya akan memberikan kasih sayangnya kepada kalian. Kita ini nggak tahu Allah meridhoi kita ini pada posisi kita yang seperti apa. Saya tanya kepada panjenengan semua, apakah malam hari ini Allah sudah pasti dan kalian yakin 100% malam hari ini apa yang kalian lakukan diridhoi oleh Allah? Yakin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Kita husnudzon kepada Allah.
Tapi perkara kecil yang kelihatannya sepele itu mampu menjadikan ridhonya Allah yang besar kita dapatkan. Dengan tahu seperti Imam Al-Ghazali yang karangannya sampai berjilid-jilid, karangannya banyak sekali. Imam Al-Ghazali masuk surga itu karena apa? Lalat. Ketika lalat itu minum di mansinya atau di tintanya Imam Al-Ghazali, oleh Imam Al-Ghazali dibiarkan sampai selesai, kemudian baru dia terbang. Ternyata ketika dia terbang, lalat ini berdoa minta kepada Allah, ya Allah, Imam Al-Ghazali ini memberikan rahmatnya kepadaku, berikan rahmatmu kepada Imam Al-Ghazali. Jadi ridhonya Allah itu terkadang kita dapatkan dari hal yang sepele. Jangan kita menghina sesuatu yang sepele, karena sesuatu yang sepele itu bisa menjadi hal yang luar biasa. Rasulullah ini adalah rahmat, dan kita ini selalu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim di setiap kegiatan kita. Maka insya Allah dengan demikian kita selalu memiliki sifat rahmat. Amin. Setelah kita memiliki sifat rahmat, Allah beserta dengan makhluknya Allah yang ada di langit akan memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Amin ya Rabbal alamin. Barokah acara maulid ini sudah jam 2:30. Barokah acara maulid ini Allah semoga mengangkat derajat kita. Amin. Amin. Ini tahu penyebabnya atau tidak? Jadi kata Rasulullah begini, catat. Man shalla alayya min ummati sholatan muhlisan rafa'ahu Allah 10 darajat wa sallallahu alaihi 10 salawat wa kataba lahu biha 10 hasanat wa maha anhu biha 10 sayyi'at. Sudah? Barang siapa dari umatku membaca sholawat kepadaku, maka Allah akan memberikan 10 doa. Sak sholawatan Allah memberikan 10 doa. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 sholawatan saja, Allah akan mengangkat derajatnya hingga 10 tingkat lebih tinggi. Maka insya Allah barang siapa yang hadir di majelis ini akan diangkat derajatnya oleh Allah hingga 10 kali lebih tinggi derajatnya. Amin. Yang hadir di majelis ini buka warung kopi, setelah selesai majelis ini saya doakan semoga punya warung kopi. Amin. Yang hadir di majelis ini tukang sapu, nyuwun sewu, selesai majelis ini insya Allah kapan-kapan punya pabrik sapu. Amin. Wa ma'an wa asra sayyi'at. 1 sholawatan saja Allah akan menghapus 10 dosanya. 1 sholawatan saja Allah akan memberikan 10 pahala baginya. 1 sholawatan til. Syaratnya hanya 1. Mukhlisan min qalbi. Dia harus ikhlas dari hatinya. Sholawatannya ikhlas, membaca sholawatnya ikhlas. Kalian ikhlas tadi bersolawat? Ikhlas. Kalian ikhlas di majelis ini? Ikhlas. Kalau majelis ini berakhir sampai jam 10:30 ikhlas? Ikhlas. Alhamdulillah, kurang 10 menit. 1 sholawatan ikhlas akan memberikan kita 10 lipat lebih tinggi derajat kita, 10 dosa kita diampuni, 10 pahala kita dapatkan hanya dengan 1 sholawatan. Sallallahu alaihi
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Penerbangnya telat kasihan. Ini sholawat Jibril. Saya akan memberikan satu rahasia, hikmah dan faedah daripada sholawat Jibril. Enak, mudah. Sholawat ala Muhammad, sholawat ala Muhammad. Barang siapa yang membaca sholawat ala Muhammad, ini tradisi para ulama, para leluhur, termasuk Kiai As'ad Syamsul Arifin dari Syekhana Khalil Bangka. Barang siapa yang membaca sallallahu ala Muhammad, nggak usah banyak-banyak, 1000 kali saja. Dalam satu hari satu malam, untuk kalian bisa dicicil lah. 1000 kali saja. Insya Allah sugih, kaya. Insya Allah diberikan kemudahan oleh Allah. Sambil masak bu, panjenengan berdiri sallallahu ala Muhammad. 1000 kali, satu hari satu malam bisa dicicil. Tapi khusus untuk malam Jumat, usahakan sampai 10.000 kali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Insya Allah akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk diantaranya adalah lijalbir rizki, untuk menarik rezeki, memudahkan bangunan yang belum selesai pembangunannya. Banyak-banyaklah membaca sholawat sallallahu ala Muhammad. Insya Allah pembangunannya segera selesai. Kalau semennya setiap hari tidak telat. Insya Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Dengan membaca sallallahu ala Muhammad, bersolawat kepada Rasulullah, Allah akan memudahkan apapun musibahnya. Allah akan memberikan kemudahan. Dulu orang-orang Yahudi dari tanah Khaybar, ketika mereka terpepet bertemu dengan musuhnya, orang-orang dari tanah Ghatfan, mereka mengangkat tangan. Ini orang Yahudi berdoa kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka bihaqqin nabiyyil ummiyil ladzi wa'adtahu an tunzilahu fi akhir zaman illa an tansurana alaihim. Ini doanya orang Yahudi ketika mereka kepepet, ketika lehernya ini ada pedangnya musuh, ketika mereka akan mati kepepet oleh musuh. Doa yang mereka baca, catat, Allahumma bihaqqin nabi, Allahumma inna nas'aluka bihaqqin nabiyil ummiyil ladzi wa'adtahu an tunzilahu fi akhir zaman illa an tansurana alaihi. Artinya apa? Wahai Tuhanku, dengan nabimu yang engkau janjikan akan kau turunkan di akhir zaman, maka berikanlah aku kemenangan atas peperangan ini, berikanlah aku kemenangan atas segala musibah ini. Itu dilantunkan oleh orang Yahudi sebelum Rasulullah dilahirkan. Dan ketika mereka berdoa seperti itu, Allah memberikan kemenangan kepada orang-orang Yahudi dari tanah Khaybar. Mereka orang Yahudi kalau berdoa minta kepada Allah, wasilahnya itu pakai Nabi kita. Menurut pengakuan dari Al-Imam Ibnu Abbas, penafsiran
dari ayat Al-Quran. Ini menunjukkan bahwasannya kalau kita punya masalah, kita punya problem, monggo minta kepada Allah dengan wasilah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, segala permasalahan insya Allah selesai. Makanya perbanyak sholawat. Jenengan punya masalah, perbanyak sholawat. Jenengan ada masalah apa, perbanyak sholawat. Seperti tadi yang saya sampaikan, ojo sampai kurang dari 1000 sholawat setiap hari. Kalau malam Jumat, malam hari ini adalah malam Jumat, jangan sampai kurang sampai 10.000. Insya Allah diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ini mungkin sebagai hadiah terakhir, kata penutup. Sekarang sudah jam 4:30. Dan kita tadi sudah sepakat kalau 10 menit lagi panjenengan ikhlas, pengajian ini segera diakhiri. Semoga ini bukan pertemuan yang terakhir. Dikumpulkan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perkumpulan yang baik. Kita dikumpulkan oleh Allah bersama dengan guru-guru kita. Kita dikumpulkan oleh Allah bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya Rabbal Alamin. Sampun nggih. Kula pun angkat tangan, awake pun ajur-ajuran. Kula tak milih pamit, boyok niki pun krasa sakit. Wa aku minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ketinggalan, suruh doa juga katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tuqna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalal wal ikram. Allahumma ftah alaina quluban al-arifin. Allahumma ftah alaina ya Fattah ya Rahman ya Rahim abwab rahmatika wa hidayatika wa maghfiratika waghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mardiyya jam'an mubarakan wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suman marhum. Ya Allah, jadikanlah majlis ini majlis yang Engkau berikan rahmat di dalamnya, majlis yang Engkau penuhi berkah di dalamnya, majlis yang Engkau ridhai ya Rabb, majlis yang Engkau berikan hidayah kepada siapapun yang hadir di majlis ini. Ya Allah, jadikanlah majlis ini majlis yang Engkau sebut sebagai raudhah min riyadil jannah, dari taman-taman surganya Allah. Jadikanlah siapapun yang hadir di majlis ini ya Allah hamba-hambamu min ahli Al-Quran wa min ahli la ilaha illallah wa min ahli Rasulin wa min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ya Rabb, siapapun yang hadir di majlis ini memuliakan maulid Nabi-Mu, memuliakan majlis ini, jadikanlah mereka ya Allah hamba-hambamu yang Kau sebut sebagai minas salihin, minas salihat,
ahlul khair wa ahlul tuqa wa ahlul Quran wa ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berikanlah mereka kemudahan di setiap urusannya ya Allah. Berikanlah mereka kemudahan di setiap urusannya ya Allah, urusan dunia dan urusan akhirat. Berikanlah mereka rezeki yang melimpah ya Allah, rezeki melimpah halalan zahiran wa batinan. Jadikanlah keluarga mereka ya Allah sakinah mawaddah warahmah. Jadikanlah anak turun mereka ya Allah minas salihin was salihat. Jadikanlah hidup mereka ya Allah hasanah di dunia wal akhirah. Allahumma hadza du'auna kama amartana tajib lana du'ana kama stajabta du'a sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.